Hai semuanya, di usia yang tak lagi muda ini, aku justru sering merasakan gejolak tak terbendung. Ini semua terjadi karena malam itu. Sebelum aku melanjutkan ceritanya, sapa aku di kolom komentar. Tulis namamu dan dari mana asalmu, agar bisa mengenalku lebih dalam. Karena ini bukan sekedar cerita. Sudah lama aku tak datang ke acara seperti ini, reuni kecil yang diadakan di villa mewah milik sahabat lamaku, Clara. Sejak menjadi janda 3 tahun lalu, aku lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, mengurus galeri seni, dan sesekali menemani anakku yang kini sudah kuliah di luar kota. Tapi malam itu, entah kenapa, aku merasa harus datang. Mungkin karena angin sore yang membawa aroma nostalgia, atau mungkin karena dayam-dayam aku juga rindu dikenang sebagai seseorang yang masih hidup, bukan sekadar dikenang karena pernah menjadi istri orang. Villa Clara ramai, hangat, dan penuh tawa. Aku melangkah masuk dengan gaun hitam sederhana, riasan tipis, dan parfum yang kubiarkan samar-samar saja. Aku tahu banyak pasang mata memperhatikanku. Seperti biasa, menjadi janda kaya bukanlah status yang sunyi. Dari pandangan ada yang kagum, ada yang mencibir, dan ada juga yang menilai dari ujung rambut sampai mata kaki. Aku sudah terbiasa, tapi tidak dengan tatapan itu. Tatapan dari pria berambut sedikit, beruban di sudut ruangan, berdiri tenang, sambil memegang gelas berisi air mineral. Ia tak langsung menoleh saat aku lewat, tapi entah mengapa, aku tahu ia menyadari kehadiranku. Dan saat akhirnya mata kami bertemu, ada semacam denting. Seperti satu senar yang dipetik di dalam dada, pelan, tapi menyisakan getar yang sulit tak jelaskan. Bukan karena tampangnya, walau pria itu jelas punya daya tarik yang kalem dan dewasa, tapi karena caranya menatapku. Seolah aku bukan seseorang yang harus ditaklukkan atau dinilai, melainkan dikenali. Namanya Adrian, 21 tahun. Katanya, perempuan yang ia cintai meninggal karena sakit, dan sejak itu, ia memilih hidup tenang, menjaga toko buku kecil warisan keluarga. Bicaranya pelan, suaranya hangat, tidak menghakimi, tidak menggoda, hanya menyimak. Aku sempat tertawa pelan saat ia berkata ia suka senja dan jazz klasik, karena klise itu terdengar sangat tulus darinya. Lalu, tanpa sadar, kami mengobrol begitu lama, hingga tak sadar orang-orang mulai meninggalkan ruangan. Saat aku berdiri untuk pulang, ia tak menawarkan diri mengantarkan. Tapi sebelum aku pergi, ia berkata pelan, "Senang bisa mengenalmu." Akhirnya, katanya akhirnya. Seolah kami pernah saling melewatkan di kehidupan sebelumnya. Kata-kata itu tak kutanggapi. Tapi entah kenapa, aku membawanya pulang, menyimpannya di benakku seperti aroma parfum asing yang mengendap di kulit. Malam itu, aku pulang dengan langkah pelan dan hati yang tak biasa. Bukan jatuh cinta, bukan. Tapi, ada pintu yang terbuka. Pelan-pelan, setelah lama kukunci rapat. Dan di balik pintu itu, aku melihat bayangan pria bernama Adrian. Berdiri tenang, menungguku atau mungkin menantangku. Aku tak tahu, tapi aku ingin tahu. Dan dari rasa ingin tahu itulah semuanya bermula. Pagi itu, aku menerima pesan singkat, hanya 3 kata. Masih ingat aku? Nomor tak dikenal. Tapi aku tahu betul siapa pengirimnya. Aku menatap layar ponsel agak lama sebelum akhirnya membalas dengan 1 kata, masih. Tak ada jeda lama, ia langsung membalas, "Kamu suka kopi atau coklat panas?" Dan begitu saja. Siangnya aku sudah duduk berhadapan dengannya di sebuah kafe kecil bergaya vintage, tersembunyi di balik rimbunan pohon flamboyan di tengah kota. Ia datang lebih dulu, duduk santai di pojok ruangan, sambil membaca buku tua, dengan kulit yang mulai mengelupas. Begitu melihatku masuk, ia berdiri dan tersenyum. "Coklat panas, tanpa gula, seperti yang kamu suka kan?" katanya, sambil mendorong cangkir ke arahku. Aku mengerutkan kening, setengah bercanda. "Dari mana kamu tahu?" Ia hanya tersenyum samar. "Kamu tampak seperti orang yang tak butuh tambahan manis." Karena sudah manis sendiri, aku mendesah pelan. Bukan karena tergoda, tapi karena kalimat itu
Tidak terdengar seperti gombalan murahan. Ada sesuatu di sorot matanya yang jujur, yang membuatku tak tega menertawakannya. Kami berbincang tentang banyak hal, tentang lukisan, musik jazz, tentang anak kami masing-masing, dan tentu saja tentang kesepian. Tapi tak ada yang terlalu dalam, tak ada yang terlalu vulgar. Kami hanya menyentuh permukaan, seperti dua orang asing yang masih mencoba memahami kedalaman satu sama lain. Namun, ada satu momen yang membuatku diam lebih lama. Saat ia berkata, "Aku tak pernah benar-benar tidur nyenyak sejak dia pergi." Aku menatap wajahnya yang tenang, tapi ada bayangan luka samar yang tak bisa ia sembunyikan. "Kamu masih mencintainya?" tanyaku pelan. Ia menggang, kemudian tersenyum kecil. "Aku rasa iya. Tapi aku juga yakin, cinta bukan untuk dikurung di makam." Ucapannya itu menamparku perlahan, karena aku sadar aku masih sering mengurung cintaku di peti kenangan, berpura-pura kuat, tapi diam-diam masih membungkus hati dengan jaring-jaring masa lalu yang belum selesai. Saat aku hendak mengambil cangkir coklat panas, jari kami bersentuhan, hanya sebentar, tapi cukup untuk membuatku menarik tangan cepat-cepat, seolah baru tersentuh api kecil. Ia tak berkata apa-apa, tapi sorot matanya seolah berkata, "Aku juga merasakannya." Dan aku benci mengakuinya aku juga. Ketika kami berpisah, ia tidak menawarkan pelukan atau sentuhan, hanya membukakan pintu kafe. Dan sebelum aku melangkah keluar, ia berkata pelan, "Aku ingin bicara lagi." Tapi kali ini, mungkin tanpa topeng. Aku menoleh, menatap matanya, lalu tersenyum tipis. "Aku tak janji, tapi aku penasaran." Dan seperti itu, aku tahu ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ada sesuatu yang perlahan menyusup di antara kami, seperti uap coklat panas yang mengepul di udara. Tak terlihat jelas, tapi terasa menghangatkan dan pelan-pelan mengubah segalanya. Hari itu langit mendung sejak siang, udara terasa lembab, dan aroma tanah basah mulai merayap pelan ke sudut-sudut jalanan kota. Aku baru saja selesai dari galeri, menutup pintu kayu tua yang sedikit berderit, ketika hujan turun tiba-tiba, lebat, deras, tanpa jeda. Dan di saat yang bersamaan, ponselku bergetar. Nama yang muncul di layar membuat jantungku berdetak sedikit lebih cepat. "Adrian, aku di dekat galerimu. Mau kutemani pulang?" Aku ragu, sungguh. Tapi aku juga tahu, pulang sendiri dalam hujan seperti ini hanya akan membawaku pada kenangan-kenangan yang tak kuinginkan. Maka aku hanya membalas, "Aku tunggu di beranda." 15 menit kemudian, dia muncul dengan mobil hitamnya. Jaket kulitnya basah di bagian bahu, rambutnya lembab, tapi senyumnya masih sama tenang, hangat, dan seolah tahu aku sedang tak baik-baik saja. Kami tak banyak bicara di perjalanan, hanya ditemani suara hujan dan musik lembut dari radio. Tapi entah bagaimana, diam kami terasa nyaman, damai, seolah kami tak perlu menjelaskan apapun. Sesampainya di rumah, listrik padam, lampu-lampu taman redup. Di dalam rumah hanya cahaya temaram dari lilin aroma vanila yang selalu kusimpan di meja makan. Aku mengajaknya masuk. Awalnya hanya untuk sekadar menunggu hujan reda. Tapi waktu berjalan pelan di rumah itu, angin hujan meniup tirai putih, membuat suasana jadi terlalu sunyi, terlalu dekat. "Aku buatkan coklat panas dulu ya," kataku sambil berdiri menuju dapur. Tanganku sedikit gemetar, entah karena dingin atau karena sesuatu yang tak bisa kuterjemahkan. Saat aku kembali ke ruang tamu dengan 2 cangkir coklat panas, ia sudah berdiri di dekat rak buku, membolak-balik album foto tua. "Kamu sangat muda di sini," katanya pelan sambil menunjukkan foto aku dan mendiang suamiku. Aku hanya mengangguk, tak perlu menjelaskan apapun. Ia tahu rasa kehilangan, kami sama-sama tahu. Kemudian, terjadi keheningan panjang. Hanya adu jurus kuncian yang terasa sangat mantap, tidak cepat, tidak terburu. Seperti 2 musim yang akhirnya bertemu di titik tengah, meleleh dan menyatu tanpa pernah saling memaksa. Dan kegiatan itu terjadi sepanjang malam. Dan saat aku terbangun keesokan paginya, dengan rambut kusut dan sembunyi di balik selimut, ia masih di sana. Aku tak menyesal.
katanya pelan, tanpa menoleh. Aku mengangguk. Aku duduk di meja makan pagi itu. Hanya berdua dengan secangkir kopi yang sudah dingin. Adrian sudah pergi sebelum matahari naik sepenuhnya, meninggalkan ciuman di keningku dan bisikan pelan. Aku tidak ingin ini jadi terburu-buru. Tapi, justru karena itu, semuanya terasa semakin nyata, terlalu nyata. Aku berjalan ke kamar mandi, melihat pantulan wajahku di cermin. Ada sisa merah samar di leherku, dan rambutku masih berantakan. Tapi bukan itu yang membuatku menatap lama, melainkan tatapan mataku sendiri. Ada rasa bersalah yang mengendap. Bukan karena aku menyesalinya, tapi karena aku tahu aku menginginkannya lagi. Di siang hari, aku kembali ke galeri, tapi lukisan yang biasanya bisa menenangkanku kini tampak datar. Bahkan warna-warna favoritku terlihat redup. Semua terasa berbeda. Aku mencoba menyibukkan diri, membaca, menyusun katalog, berbicara dengan pelanggan. Tapi setiap detik yang berlalu, aku mendengar ulang suaranya di kepalaku. Sentuhannya, cara ia menatapku, seolah aku satu-satunya yang masih hidup di dunia yang pelen-pelen memudar. Malamnya, aku menelepon Clara, sahabatku yang selalu tahu kapan aku sedang rapuh, bahkan tanpa aku harus mengatakan apapun. Jadi, kamu akhirnya tidur dengannya? Suaranya di ujung telepon terdengar setengah takjub, setengah waspada, bukan rencana awalnya. Dan sekarang, aku bingung. Aku takut ini hanya pelarian. Clara tertawa pelan. Sayang, yang ku tahu, pelarian tidak biasanya menatapmu seperti cara pria itu menatapmu malam itu di villa. Aku terdiam, karena Clara benar. Tatapan itu bukan tatapan kosong. Beberapa hari berlalu tanpa kabar dari Adrian. Aku sengaja tidak menghubunginya lebih dulu. Entah karena gengsi, atau karena aku memang tak tahu harus berkata apa. Tapi rindu tumbuh seperti tanaman liar yang tak bisa dikendalikan, menjalar, menyesakkan, dan tak bisa ditebang begitu saja. Lalu, malam keempat, sebuah paket tiba di depan rumah. Sebuah buku tua dengan catatan kecil di dalamnya. Untuk saat-saat sunyi yang butuh suara. Tidak ada nama pengirim. Tapi aku tahu itu darinya. Dan detik itu juga, semua dinding yang coba kubangun kembali runtuh. Aku meneleponnya. Suaraku lirih, hampir tak terdengar. Kamu sengaja menghilang? Aku pikir kamu butuh ruang. Yang kubutuhkan justru kamu. Ia diam sejenak sebelum menjawab pelan. Kalau begitu, izinkan aku datang, tapi bukan sebagai pelarian. Aku ingin datang sebagai seseorang yang juga takut kehilanganmu. Dan malam itu, aku berdiri di depan jendela, menunggu, bukan dengan gelisah, tapi dengan rindu yang akhirnya punya arah. Hidup memang pandai bercanda. Saat aku mulai belajar membuka hati, menyambut kehadiran seseorang yang datang dengan tenang dan jujur, masa laluku justru mengetuk pintu. Siang itu, aku baru saja menutup galeri ketika mobil hitam asing berhenti tepat di depan gerbang. Dari balik kaca yang turun perlahan, muncul wajah yang sudah lama tak kulihat, wajah yang dulu kucintai, lalu kubenci, dan kini entah apa yang kurasakan. Boleh bicara sebentar? Katanya. Suaranya tak banyak berubah, tetap tenang, tetap penuh percaya diri seperti dulu. Namanya Arfan, mantan suamiku, ayah dari anakku. Kami duduk di teras rumah. Jarak di antara kami terasa lebih dari sekadar 2 kursi. Ia menatapku lama sebelum akhirnya berkata, "Aku dengar kamu dekat dengan seseorang." Aku hanya mengangkat alis. "Dari siapa?" "Dari anak kita." Aku tertegun. Jadi ini bukan sekadar kunjungan biasa. Aku tahu aku banyak salah, tapi aku ingin memperbaikinya. Bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi untuk membangun sesuatu yang baru. Dengan kamu dan anak kita. Kata-katanya seperti guntur yang datang tiba-tiba. Sudah terlambat, Arfan, jawabku pelan. Tapi belum terlalu jauh. Bukan, katanya lagi. Kita pernah punya rumah yang hangat. Kamu bisa merasakannya lagi. Aku menatapnya dalam. Dulu, aku pernah mencintainya begitu dalam. Tapi juga pernah menangis sampai sesak. Karena dia, ketika ia memilih pergi
demi wanita lain. Ketika aku harus menjelaskan pada anakku bahwa ayahnya hanya butuh waktu sendiri, padahal yang sebenarnya ia hanya ingin hidup dengan orang lain. Dan sekarang, saat aku perlahan mulai menemukan arti damai bersama Adrian, Arfan datang menawarkan masa lalu yang katanya bisa diperbaiki. Aku tidak langsung menjawab, tapi malam itu, aku mengajak anakku makan malam. Kami jarang benar-benar bicara sejak ia kuliah. Tapi malam itu, aku ingin mendengar apa yang sebenarnya ia rasakan. Kamu tahu tentang aku dan Adrian? Tanyaku hati-hati. Dia menunduk sejenak, lalu berkata, aku tahu, dan aku lihat sendiri betapa kamu terlihat hidup lagi saat bicara soal dia. Tapi ayah juga bilang, dia berubah. Aku terdiam. Jadi aku bingung, Ma. Tapi yang pasti, aku cuma ingin Mama bahagia. Bukan kuat, bukan sempurna. Bahagia. Kata-katanya menusuk. Karena selama ini aku selalu mengejar kuat, menjaga citra sebagai janda mandiri yang baik-baik saja. Tapi aku lupa menanyakan apa yang membuatku bahagia. Dan malam itu, sebelum tidur, aku membuka pesan dari Adrian yang belum sempat kubalas sejak siang. Aku di sini, tak berniat menggantikan siapapun. Tapi jika kamu butuh seseorang untuk tetap tinggal, aku tidak akan pergi. Tanganku menggenggam ponsel erat. Hati yang sempat ragu mulai menghangat lagi. Tapi di luar, suara langkah masa lalu masih bergema. Adrian tak pernah benar-benar pergi. Bahkan saat aku berusaha keras untuk menjauh. Sejak malam aku menelepon, dan ia datang ke rumah. Ia tetap hadir, meskipun jarak kami tidak selalu dekat secara fisik. Ada masanya ia datang hanya untuk menaruh sepucuk surat atau buku kesukaanku di meja makan. Tanpa pesan apapun, seperti dia ingin mengatakan, aku tetap di sini. Walau kau tampak tak membutuhkan. Aku merasa jengah, sekaligus tersentuh. Isyarat kecil itu merobek dinding yang kutegakkan sejak masa lalu. Tapi ada satu momen yang membuatku terpukul saat aku sedang rapuh karena Arfan mendesak dan anakku bertanya soal masa depan. Aku kembali ke rumah dan melihat coklat panas polos di meja ruang tamu tanpa aroma, tapi terlihat baru dituangkan. Kupikir itu milikku, tapi di dekatnya tertulis dengan tulisan tangannya. Untukmu, tenang saja. Aku menunduk dan menangis. Pelan, tanganku menggenggam cangkir kosong itu, seolah itu adalah tambatan hatiku. Karena tiba-tiba aku sadar, aku sedang menyukai seseorang yang tidak hanya memberi hadiahnya, tapi juga memberi ruang dan waktu ketika aku membutuhkannya, dan itu lebih banyak daripada yang pernah diberikan. Siapapun, kami bertemu lagi di galeri. Ia datang tanpa cinta yang riuh, tanpa kebingungan, hanya kesunyian yang terasa mendalam, menghormati ruang batinku. Aku menunjukkan beberapa lukisan baru, dan ia diam, menatap setiap goresan. Lalu tiba-tiba ia berkata, aku lihat kamu menuangkan dirimu ke dalam kanvas. Tapi apakah kamu juga menuangkan waktumu untuk mencintai lagi? Pertanyaan itu mengguncang. Aku menatap langit-langit, mencoba menebak apakah dia sedang menanyakan soal hatiku, atau menyiratkan bahwa ia sedang menungguku. Entahlah. Setelah itu, ia mengulurkan tangan, tanpa kata, tanpa embel. Aku menggenggamnya, dan lagi-lagi ada getar yang mengalir perlahan, tapi tidak seperti sebelumnya. Kali ini lebih lembut, lebih mantap, seolah keduanya sepakat bahwa langkah kami selanjutnya adalah jalan bersama. Malam itu, kami berjalan santai di sekitar kota, berbicara tentang hal-hal ringan, masa kecilnya di pedesaan, kebiasaan paginya untuk menanam bunga kecil, bagaimana musim hujan membawanya ingat ibunya. Semakin aku mendengar, semakin aku percaya, dia bukan pelarian. Ia adalah pilihan yang tumbuh di antara rasa takut dan rindu. Sebelum berpisah, ia berkata, aku ingin tetap ada, tapi aku tidak akan memaksa. Tanpa menyentuhku, ia menuliskan satu baris. Jika kamu ingin, panggil saja. Melamat aku. Pulang dengan senyum tipis untuk pertama kalinya. Setelah sekian lama, aku merasa diriku berhak merasakan tentram. Clara selalu suka merencanakan pesta, dan kali ini,
Pesta ulang tahunnya digelar besar-besaran di sebuah restoran rooftop, lengkap dengan lampu gantung berkilauan dan musik akustik yang lembut. Aku datang agak terlambat, sengaja, bukan karena sibuk, tapi karena hatiku masih belum utuh. Arfan belum berhenti menghubungiku, dan Adrian tetap hadir dalam diam yang manis. Dua dunia yang menarikku ke arah yang berlawanan. Malam itu, aku mengenakan gaun satin merah marun yang sedikit terbuka. Deep, tak ada alasan khusus. Mungkin hanya ingin merasa hidup. Atau sekadar ingin memeluk sisa percaya diriku yang nyaris hilang. Saat aku melangkah masuk, banyak mata menoleh. Tapi hanya satu tatapan yang kutunggu. Adrian berdiri di dekat bar, kemeja putih dan celana gelap. Ia tampak segar dan tenang. Tak buru-buru menghampiriku, hanya tersenyum dari jauh. Dan tatapan itu membuatku bergetar lebih dari sekadar rasa gugup. Clara menarikku ke tengah kerumunan, memperkenalkanku pada beberapa kolega dan teman lamanya. Di antara tawa dan jealous anggur yang beradu, aku sesekali mencuri pandang ke arah Adrian dan mendapati dia juga sedang melihatku. Setiap kali, kemudian, entah bagaimana, kami akhirnya berada di meja yang sama, hanya kami berdua. Musik mulai melambat, orang-orang mulai berdansa, dan seperti alam semesta ingin bermain-main denganku, lagu yang dimainkan adalah salah satu lagu lama yang pernah kusukai bersama Arfan. Aku tak pernah suka lagu ini, kataku. Setengah bercanda, Adrian menoleh, tersenyum. Kalau begitu, mari berdansa, mungkin kamu akan suka kalau menari denganku. Aku tertawa pelan, tapi tangannya sudah terulur, dan aku, tanpa banyak berpikir, membiarkannya menggenggam tanganku. Di lantai dansa, kami menorehkan. Tubuhku mendekat pada tubuhnya, dengan batas yang tipis, nyaris tidak ada. Nafasnya hangat di telingaku, tangan kami saling menguatkan, bukan saling menuntut. Saat aku memejamkan mata, aku tahu, detak jantungku mulai berani lagi. Tapi saat ku buka mata, aku melihat Arfan berdiri di kejauhan, memperhatikanku. Tatapannya tajam, tegas, tapi aku tidak melepaskan tangan Adrian. Dan Adrian tetap tenang, seolah berkata, kalau kau ingin lari, aku tak akan menghalangi. Tapi jika kau ingin bertahan, aku akan tetap di sini. Setelah dansa usai, kami duduk kembali. Tak berkata banyak, tapi dunia kami sudah berubah. Karena di tengah pesta, di antara wajah-wajah yang ramai dan riuh, aku justru merasa paling dekat dengannya, dan paling jauh dari semua yang pernah kumiliki. Hari itu mendung, tapi tidak hujan. Udara dingin menempel di kulit, dan angin sore membawa aroma tanah yang belum tersiram. Aku duduk di bangku panjang galeri, memandangi lukisan-lukisan yang belum sempat kuganti posisinya. Diam-diam aku bertanya-tanya, apakah hidup juga bisa seperti galeri saat satu bagian terasa terlalu menyakitkan? Apakah cukup hanya dengan memindahkannya? Kesadet lain Adrian datang tanpa banyak suara, seperti biasa, membawa 2 cangkir coklat panas dalam termos kecil. Ia tahu aku lebih suka diseduh sendiri. Kali ini dia tidak membawa senyum lebar atau candaan ringan. Wajahnya tenang, tapi ada ketegangan yang nyaris tak kentara di sudut matanya. Aku ingin menunjukkan sesuatu, katanya pelan, sambil menyerahkan sebuah amplop lusuh berwarna krem. Di atasnya tertulis tangan halus dengan tinta yang sudah memudar. Untuk Adrian, buka saat kamu siap mencintai lagi. Aku menatapnya, ragu. Ini? Dari istrimu? Ia menganggap. Beberapa hari sebelum ia meninggal, dia memberikan ini. Aku baru membacanya minggu lalu. Ia tak memintaku membacanya, tapi ia membiarkan amplop itu di pangkuanku, seolah memberiku kebebasan untuk menyentuh hatinya atau menjauh jika aku takut. Dengan jari gemetar, aku membuka kertas tipis di dalamnya. Tulisannya rapi, lembut, dan setiap kata yang kutelusuri seolah menamparku dengan kejujuran yang tak kukira akan begitu menyentuh. Adrian, jika surat ini kau baca, maka kamu sudah cukup berani untuk membuka hati lagi. Aku ingin kamu tahu, aku tak pernah ingin kamu hidup dalam sunyi. Kesedihan tidak membuatmu utuh. Kehilangan bukan akhir. Jika ada seseorang yang membuatmu tertawa, membuatmu rindu, membuatmu ingin merapikan rambutmu di pagi hari,
maka genjamlah dan jangan lepaskan. Hanya karena kamu merasa bersalah, aku mencintaimu. Tapi aku juga mencintaimu cukup besar untuk melepaskan. Cintailah dia dengan utuh, tanpa bayanganku. Itu adalah satu-satunya cara kamu bisa hidup sepenuhnya. Saat aku selesai membaca, air mataku menetes perlahan. Bukan karena cemburu atau takut, tapi karena surat itu indah. Terlalu indah untuk jadi bagian dari kehilangan. Adrian menatapku lama. Aku ingin kamu tahu, aku tidak sedang membandingkanmu dengan siapapun, tapi aku juga tidak bisa memulai ini dengan separuh hati. Aku mengangguk. Aku tahu. Dan aku tak ingin jadi pelarian. Kami diam cukup lama setelah itu, tapi diam yang tidak dingin. Ada kelegaan yang perlahan turun seperti kabut tipis, membungkus kami dalam ruang yang terasa lebih jujur. Aku takut, kataku akhirnya. Begitu juga aku, jawabnya. Tapi kita bisa takut bersama. Selama kita tidak menyerah. Aku tersenyum, bukan senyum sempurna, tapi cukup tulus. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, aku tidak hanya melihat Adrian sebagai seseorang yang menyembuhkan lukaku, tapi juga sebagai seseorang yang masih menyembuhkan lukanya sendiri dan tetap berani mencintaiku. Di tengah semua itu, aku tak pernah benar-benar menyukai tempat sunyi. Dulu, kesunyian selalu mengingatkanku pada ruang kosong setelah Arfan pergi, pada tempat tidur yang terlalu lebar, dan malam-malam yang hanya diisi suara detak jam dan napas sendiri. Tapi, kali ini, sunyi terasa lain. Adrian mengajakku menginap di villa kecil milik temannya di tepi danau, hanya untuk 2 hari, katanya. Tak ada sinyal kuat, tak ada jadwal, hanya danau dan senja. Awalnya, aku ragu, tapi setelah semua yang kami lalui, dan setelah surat dari mendiang istrinya yang masih melekat di hatiku, aku tahu aku butuh ini. Kami butuh ini. Kami tiba sore hari. Villa kayu itu berdiri tenang di antara pepohonan pinus. Jendela menghadap langsung ke danau yang tenang, seperti cermin raksasa yang memantulkan langit berwarna keemasan. Di dalam villa hanya ada 2 kamar. Satu ruang tamu kecil, dan dapur sederhana. Tak ada televisi, hanya suara alam yang pelan-pelan menenangkan detak jantungku. Aku tidak tahu bagaimana awalannya, tapi tiba-tiba terjadilah kegiatan seperti malam itu. Adu jurus kembali terjadi. Pagi harinya, aku bangun lebih dulu, dan saat melihat Adrian di sampingku, wajahnya damai seperti anak kecil, aku sadar aku tidak lagi takut dengan kesunyian, karena kali ini sunyi bukan tanda kehilangan, tapi tanda bahwa aku sedang bersama seseorang yang tak akan pergi saat dunia mulai sepi. Kupikir aku bisa menyembunyikannya lebih lama, bahwa rahasia kecil antara aku dan Adrian bisa tetap aman di balik senyum dan jam-jam yang kuhabiskan di galeri atau bersama teman. Tapi rupanya, anak perempuanku jauh lebih peka dari yang kubayangkan. Namanya Nara, usianya 22, kuliah di luar kota, tapi sering pulang untuk menemaniku saat liburan. Kami seperti sahabat, atau setidaknya dulu kami seperti itu sebelum hatiku mulai terbagi. Sejak ia kecil, aku berjanji padanya, tak akan ada pria lain yang masuk ke rumah ke hidup kami, tanpa aku yakin sepenuhnya. Tapi jujur saja, bahkan aku sendiri belum tahu, apakah ini yang disebut keyakinan, atau sekadar keberanian untuk mencoba. Bahagia lagi. Hari itu, Nara pulang lebih cepat dari jadwal. Aku baru saja tiba di rumah, dengan pipi yang masih hangat, karena ciuman perpisahan Adrian tadi pagi. Dan di ruang tamu, dia duduk dengan ekspresi wajah yang tak bisa kuterjemahkan. Lihat fotomu di instastory temannya Mas Adrian, katanya tanpa basa-basi. Kalian di danau, villa kayu. Aku membeku, nafasku seperti tersangkut di dada. Tak ada gunanya berbohong, ia sudah tahu. Nara, suaraku nyaris tak terdengar. Aku tak bermaksud menyembunyikannya. Aku hanya belum siap membuatmu kecewa. Menatapku lama. Matanya tidak marah, tidak juga sedih, tapi tajam. Seperti ingin tahu bagian terdalam dari hatiku. Kau selalu bilang padaku, cinta itu butuh waktu. Tapi kenapa ibu seperti tergesa-gesa kali ini? Pertanyaan itu menghantamku.
Aku tahu dia tidak sepenuhnya salah. Hubunganku dengan Adrian memang berkembang cepat, tapi rasanya tidak tergesa. Rasanya seperti menunda terlalu lama dan baru berani melangkah saat hidup hampir habis. Aku tidak sedang mencari pengganti ayahmu, Nara. Kataku, jujur, aku hanya ingin merasa hidup lagi, bahagia. Dan Adrian, dia memberiku ruang untuk itu. Tanpa memaksakan apapun, ia diam lama, lalu berkata, "Kalau ibu bahagia, aku akan berusaha mengerti. Tapi jangan lupakan bahwa aku juga butuh waktu. Ini bukan hanya tentang ibu, ini tentang kita." Hatiku remuk, tapi juga setidaknya dia belum menutup pintu sepenuhnya. Malam itu, aku menangis. Bukan karena dimarahi, tapi karena akhirnya aku menyadari satu hal. Mencintai di usia ini bukan hanya soal keberanian, tapi juga soal menanggung risiko. Risiko kehilangan kepercayaan anak, risiko membuka luka lama, dan risiko dicintai sepenuhnya oleh seseorang. Ketika kamu sendiri masih belajar untuk mencintai dirimu yang telah terluka, aku tahu hari itu akan datang. Hari di mana masa laluku, yang selama ini kubiarkan diam di sudut ingatan, akhirnya mengetuk pintu dengan langkah berat. Dan benar saja, sore itu, saat aku baru saja selesai menyiram tanaman di teras, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Arfan turun dari mobil, mantan suamiku, pria yang dulu pernah mengisi hidupku selama lebih dari separuh umurku. Sebelum akhirnya kami soma-soma menyerah pada luka yang tak bisa dijahit. Dia masih sama rapi, berwibawa, dan selalu terlalu tenang untuk situasi yang kacau. Tapi kali ini, ada sesuatu di sorot matanya yang berbeda. Marah, bingung, atau cemburu. "Aku bicara sebentar," katanya tanpa basa-basi. Kami duduk di ruang tamu, berhadapan seperti dua orang asing yang pernah saling telanjang dalam makna terdalam. Tanganku menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Degup jantungku tak bisa kusembunyikan. "Aku dengar kamu dekat dengan Adrian," katanya. Langsung, tanpa berputar, aku mengangkat daguku. "Dari Nara." Dari banyak mulut. Tapi ya, Nara juga cerita. "Kamu tahu dia bingung kan?" Aku menarik napas dalam. "Aku juga bingung, Arfan. Tapi aku bahagia." Dia tertawa pendek sinis. "Bahagia? Dengan duda anak dua yang belum selesai berduka, yang bahkan anaknya Nania sendiri masih menolak. Kenyataan ibunya telah tiada." Aku menatapnya tajam. "Itu hidupnya, bukan hidupku. Dan kamu tidak punya hak lagi mengomentari pilihanku." Dia terdiam sejenak. Lalu, dengan suara yang lebih rendah, lebih menusuk, ia berkata, "Aku cuma gak mau Nara melihat ibunya kehilangan harga diri hanya karena ingin dicintai lagi." Kalimat itu menusuk seperti belati. Aku bangkit dari sofa, suaraku bergetar, tapi mataku tidak lagi basah. "Kau pikir aku kehausan kasih sayang? Begitu, bahwa aku menua dan jadi pengemis cinta?" Aku mendekat. "Dengar baik-baik, Arfan. Aku mencintai Adrian bukan karena aku kesepian, tapi karena untuk pertama kalinya sejak kita berpisah, aku bertemu seseorang yang tak memintaku menjadi versi diriku yang dulu yang selalu menurut, diam, dan baik-baik saja meski sedang hancur." Arfan diam, dan untuk sesaat, aku bisa melihat luka di matanya yang dulu kusembunyikan dengan kompromi. Mungkin ini bukan tentang Adrian, mungkin ini tentang egonya yang tak bisa menerima kenyataan bahwa aku bisa bahagia tanpanya. Ia bangkit, bersiap pergi. "Aku hanya tak ingin anak kita kecewa." "Jangan khawatir," kataku sambil mengantarnya sampai pintu. "Aku sedang mengajarkan dia bahwa cinta bisa hadir lagi, bahkan dari tempat yang tak terduga, dan bahwa menjadi perempuan yang memilih bahagia bukanlah aib." Pintu tertutup, dan aku berdiri di baliknya dengan napas terengah. Tapi entah mengapa, untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa benar-benar berdiri di atas kakiku sendiri. Hidup memang aneh. Kadang, justru saat kita mulai melangkah ke depan, masa lalu datang memanggil tidak selalu dengan niat buruk, tapi cukup kuat untuk mengguncang keyakinan yang baru tumbuh. 2 hari setelah Arfan datang,
Giliran Adrian yang terlihat gelisah. Kami bertemu di galeri kecil, tempat biasa kami menghabiskan sore. Tapi kali ini, dia lebih banyak diam. Matanya menatap lukisan-lukisan, seperti sedang mencari sesuatu atau seseorang. Aku bertemu Vira kemarin. Katanya, pelan nyoris seperti bisikan. Aku menoleh cepat. Vira, nama itu tak asing, janda dari sahabat Adrian, sekaligus ibu dari anak-anaknya. Perempuan yang dulu sempat mengisi hari-hari Nia sebelum semua berubah. Perempuan yang diam-diam selalu membuatku bertanya, apakah aku hanya pelarian? Dia datang ke rumah. Lanjutnya, bawa makanan untuk anak-anak. Lama tak muncul, tiba-tiba datang dengan senyum dan cerita seolah kami masih utuh. Aku menunduk. Ada sesuatu yang menusuk pelan di dada. Kecil, tapi cukup terasa. Kau senang dia datang? Tanyaku, mencoba terdengar biasa. Adrian menghela napas. Kupikir aku akan marah, atau setidaknya dingin. Tapi ternyata aku hanya kesal. Bukan karena aku membencinya, tapi karena aku tahu rasa itu sudah lama mati. Yang tersisa cuma kenangan dan luka. Ia memandangku, tapi saat dia peluk anak-anak dan menangis, aku gamang. Dan aku sadar, aku belum selesai berdamai dengan semua ini. Aku belum selesai sepenuhnya sayang. Kata-katanya membuat jantungku berdesir, bukan karena cemburu, tapi karena aku tahu persis rasanya. Luka yang belum kering tapi dipaksa dilupakan. Rasa bersalah yang diam-diam membekas karena merasa boleh bahagia saat yang lain belum bisa. Aku menggenggam tangannya. Tak apa, kalau kau belum selesai. Aku pun belum. Tapi mungkin kita bisa saling peluk saat badai datang. Bukan untuk menyelesaikan luka, tapi untuk mengingatkan kita tak sendirian lagi. Matanya berkaca. Ia memelukku, pelan, dalam, penuh ragu dan harap yang saling bertabrakan. Tapi justru di pelukan yang gamang itu, aku merasa lebih utuh. Tak semua cinta harus hadir dalam bentuk sempurna. Kadang, cinta hanya soal memilih untuk tetap tinggal, meski masing-masing belum benar-benar pulih. Malamnya, kami duduk berdua di balkon apartemenku. Hujan turun pelan, tak ada kata, hanya tangan yang saling menggenggam dan tubuh yang bersandar di tengah peluk kenangan dan beban masing-masing. Kami memilih diam, tapi justru dalam diam itulah kami saling bicara tentang luka, tentang peluk, dan tentang harapan baru yang mulai tumbuh meski pelan, meski ragu. Adrian mengabariku 3 hari sebelumnya. Nada suaranya pelan, hampir seperti orang yang sedang menyampaikan kabar duka. Padahal, hanya satu kalimat yang ia ucapkan. Mereka ingin bertemu. Ibunya Vira minta aku datang dan mengajakmu. Aku terdiam cukup lama waktu itu. Rasanya seperti dihadapkan pada pintu yang tak pernah kubayangkan akan kubuka. Bertemu dengan mertua dari mendiang istrinya, aku bahkan belum pernah membayangkan kami akan sampai di titik ini sejauh ini. Mereka tahu tentang kita? Tanyaku hati-hati. Adrian mengangguk pelan. Nara yang cerita pada temannya. Lalu entah bagaimana, kabar itu sampai ke telinga Bu Yani. Aku mengenal nama itu. Ibu mendiang Vira. Perempuan kuat dan lembut yang dikenal sebagai figur keibuan. Tapi di benakku, ia tetap ibu dari wanita yang dulu sangat dicintai Adrian. Dan entah kenapa, aku merasa seperti orang luar yang sedang mengetuk pintu rumah yang tak pernah dirancang untukku. Maka di hari itu, aku berdiri di depan rumah, bergaya kolonial yang asri dan hangat. Taman kecil di halamannya penuh bunga melati dan pohon Kamboja yang sedang mekar. Rumah itu menyimpan kenangan yang bukan milikku. Bu Yani menyambut kami dengan senyum tipis. Beliau tampak menua, tapi tetap anggun dengan kebaya coklat muda dan rambut disanggul rapi. Masuklah, Nak. Sudah lama ingin bertemu. Aku duduk dengan tubuh yang terlalu tegak. Adrian duduk di sampingku. Tenang, tapi aku bisa merasakan jarinya sedikit gemetar saat menggenggam tanganku di bawah meja. Kami dengar kalian dekat, kata Bu Yani sambil menuangkan teh ke dalam cangkir. Awalnya, saya kira saya akan marah. Tapi, saya juga ibu, dan saya tahu kesepian
bisa menjadi jurang yang dalam. Aku menatapnya, tak tahu harus berkata apa. Vira dulu pernah bilang, lanjutnya sambil tersenyum tipis, kalau Adrian suatu hari jatuh cinta lagi, dia hanya ingin satu hal. Perempuan itu bisa membuatnya tertawa dengan cara yang tidak bisa dia lakukan. Air mata tiba-tiba menggenang di mataku. Aku tak menyangka restu datang dalam bentuk sehalus itu. Kamu buat dia tertawa lagi kan? Tanya Bu Yani padaku. Lirih, lembut, tapi terasa langsung ke jantung. Aku mengangguk. Perlahan, saya mencoba, Bu. Beliau menggenggam tanganku. Hangat. Itu sudah lebih dari cukup. Kami makan malam dalam suasana yang hening, tapi tidak dingin. Ada cerita-cerita kecil tentang Vira, tentang masa kecil Adrian, tentang bagaimana cinta bisa tumbuh kembali, meski ladangnya pernah kering oleh duka. Malam itu, saat kami pulang, Adrian menarikku ke pelukannya sebelum masuk mobil. Terima kasih, karena berani ikut ke masa laluku. Aku memeluknya lebih erat, dan dalam hati, aku tahu satu hal. Aku tak sekadar menjadi bagian dari hidupnya sekarang. Aku sedang menulis ulang narasi baru bersama dia dari puing-puing kenangan yang dulu begitu suci. Entah bagaimana Adrian bisa meyakinkan mereka semua. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, dua dunia yang kami coba bangun diam-diam, akhirnya duduk di satu meja makan. Aku, Nara, Adrian, serta kedua anaknya Reyhan dan Alia. Kami memilih tempat netral sebuah restoran kecil dengan suasana hangat. Tak terlalu formal, tapi cukup privat. Lampu-lampu gantung temaram membuat bayangan wajah terlihat lebih lembut, menyamarkan kegugupan yang sebenarnya memuncak. Aku mengenakan gaun sederhana berwarna lilac, sedangkan Nara, dengan segala keraguannya, tetap hadir dengan balutan putih dan jaket denim. Ia tampak lebih muda, tapi malam ini, sorot matanya tampak lebih dewasa, seperti mencoba bersiap menjadi bagian dari sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Reyhan, si sulung, duduk dengan ekspresi datar. Ia, 20 tahun, tinggi, dan kalem, seperti ayahnya. Alia, adiknya yang masih SMA, justru terlihat lebih ramah. Mungkin karena perempuan cenderung lebih cepat menerima, atau setidaknya, lebih mudah menyembunyikan keresahannya. Jadi, Kak Nara kuliah di mana? Tanya Alia sambil tersenyum. Wih, jawab Nara pendek. Jurusan psikologi. Oh. Banget, komentar Alia polos. Pasti bisa baca pikiran kita semua di sini. Kami tertawa, pelan, dan canggung. Tapi, setidaknya, tawa itu adalah awal. Adrian yang memecah ketegangan berikutnya. Alia, jangan kira psikologi bisa nebak pikiran. Kadang bahkan orang yang belajar psikologi pun bingung sama perasaannya sendiri. Aku meliriknya tajam. Pura-pura kesal. Ia hanya mengedip nakal. Tawa kembali pecah. Kali ini sedikit lebih lepas. Tapi tak butuh waktu lama, hingga kenyataan kembali menepuk pundak. Reyhan meletakkan garpunya. Kalian serius? Semua menoleh. Adrian menatap anaknya penuh kesabaran. Kalau kamu tanya, apakah aku mencintainya? Jawabannya iya. Kalau kamu tanya apakah aku yakin, aku juga akan bilang iya. Tapi ini bukan hanya tentang aku dan dia. Ini juga tentang kalian. Reyhan menatapku lama, seperti sedang menilai apakah aku cukup kuat untuk berada di dunia mereka. Mama dulu butuh waktu bertahan-tahan buat pulih. Aku takut papa jatuh lagi. Aku menelan ludah, ingin bicara, tapi lidahku keluh. Tapi Nara justru yang menjawab, aku juga takut, tapi kadang kita harus biarkan orang tua kita jatuh. Cepat. Mereka tahu siapa yang tetap tinggal di samping saat mereka bangkit. Aku menatapnya. Anak perempuanku. Satu kalimat darinya menghangatkan seluruh isi dadaku. Adrian memandangku, dan di matanya aku melihat satu kata tak terucap. Terima kasih. Makan malam itu tak langsung membuat semuanya sempurna. Tapi langkah kecil telah diambil, dan di tengah obrolan seadanya, candaan ringan, dan diam yang saling menghargai, aku tahu sesuatu sedang berubah. Takdir tak lagi berdiri di dua sisi meja. Ia sedang berjalan pelan ke arah yang sama. Langit malam itu seperti menumpahkan semua luka yang tak terucap. Hujan turun,
tanpa ampun. Mengetuk atap rumah Adrian seakan mengingatkan kami bahwa beberapa hal memang tak bisa dihindari seperti perasaan, seperti rindu, seperti tubuh yang sudah terlalu lama menyangkal kebutuhan untuk didekap. Aku datang tanpa rencana. Adrian memintaku mampir karena Nara bermalam di rumah sahabatnya, dan rumahku sedang direnovasi bagian dapur. Alasan sederhana, masuk akal, tapi kami tahu, ada yang lebih dari sekadar menitipkan diri di tengah badai. Kami duduk di sofa panjang menghadap jendela, menyaksikan air menari di balik kaca. Adrian membuat coklat panas minuman kesukaan kami. Sejak malam pertama kami bicara lebih dalam dari sekadar basa-basi. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan badai yang tak kalah deras dari hujan di luar. Apa kamu pernah benar-benar takut akan bahagia lagi? Tanyanya pelan. Aku mengangguk, karena bahagia seringkali datang dengan harga yang mahal. Untuk orang sepertiku, yang sudah kehilangan lebih dari sekali. Ia menyentuh tanganku. Lama, tak tergesa, jari-jarinya hangat, kontras dengan udara lembab di sekitar kami. Kadang aku lupa bahwa aku ini juga manusia, bisik, dan malam seperti ini mengingatkanku betapa rapuhnya aku tanpamu. Aku menoleh, menatapnya dalam. Bibir kami tak saling menyentuh, tapi jaraknya nyaris tak ada. Ada jeda di sana antara keberanian dan kejatuhan. Dan saat akhirnya ia memelukku, tak ada yang dramatis. Tak ada ledakan emosi, hanya dua tubuh dewasa yang saling menemukan rumahnya. Ia mencium pelipisku seperti doa. Aku menyandarkan wajahku di dadanya, seperti pulang. Kami berciuman pelan, lalu pelan-pelan, tubuhnya menarikku lebih dekat, lebih dalam, hingga tak ada lagi jarak yang tersisa. Bukan karena nafsu, bukan karena kesipian, tapi karena kami sudah terlalu lelah menahan sesuatu yang seharusnya diberi ruang untuk tumbuh. Kami tidak berbicara saat berjalan ke kamarnya. Tidak ada janji, tidak ada kata cinta, hanya napas yang tak lagi bisa disimpan, dan keheningan yang lebih jujur dari 1000 percakapan. Hujan tetap turun di luar, dan di balik dinding kamar itu, hanya ada aku dan dia, dua jiwa yang pernah patah, kini saling menyulam luka, dengan kehangatan yang tak bisa lagi dibendung. Esok pagi, matahari terbit dengan malu-malu, dan aku terbangun dalam pelukannya, dengan dada yang penuh tanya, tapi juga penuh harap. Sepekan setelah malam itu, hubungan kami berubah. Bukan karena ada yang rusak, justru sebaliknya. Ada sesuatu yang terasa lebih utuh, lebih dalam, sekaligus lebih rapuh. Seperti benang tipis yang jika ditarik sedikit saja, bisa putus. Justru mengikat lebih erat. Adrian menjadi lebih tenang. Tatapan matanya saat melihatku tak lagi ragu, tapi tetap menyimpan sesuatu yang belum sepenuhnya selesai. Dan aku, meskipun hatiku tenang dalam pelukannya, tetap dihantui tanya, apakah kami benar-benar siap meninggalkan masa lalu? Pertanyaan itu terjawab sore itu. Aku datang ke galeri seni tempat Adrian biasa bekerja, membawa makanan kecil, dan niat menggodanya seperti biasa. Tapi langkahku terhenti di pintu. Di dalam, berdiri seorang perempuan berambut sebahu, mengenakan mantel krem dan syal tipis. Cantik, dewasa, dan berdiri terlalu dekat dengan Adrian. Aku masih menyimpan lukisan itu. Suara perempuan itu terdengar, lembut tapi jelas. Yang kamu buat saat malam terakhir kita bicara masih tergantung di ruang tamuku sampai sekarang. Adrian tidak menyadari kehadiranku. Ia tampak canggung, tapi tidak menjauh. Maura, katanya. Akhirnya, lirih. Namanya seperti tamparan halus di udara. Aku mundur setengah langkah, tapi suara kayu yang berderit membuat mereka menoleh. Mata perempuan itu Moro langsung mengarah padaku. Ia tidak terkejut. Joseph sudah tahu aku akan datang. Entah dari mana, entah sejak kapan. Adrian langsung bergerak mendekatiku. Sayang, ini Maura. Dia, mantanmu. Potongku dengan suara yang kuusahakan tetap datar, yang menghilang bertahan-tahan, lalu tiba-tiba muncul lagi. Maura tersenyum tipis. Tidak sinis, tapi juga bukan ramah. Bukan maksudku mengganggu. Aku hanya ingin mengucapkan selamat. Kudengar kamu akhirnya bisa jatuh cinta lagi. Iya, menatapku lekat. Kau wanita yang kuat ya, bisa mencintai lelaki
yang hatinya belum sepenuhnya sembuh. Perkataannya menusuk, tapi aku tidak mundur. Aku menatap balik dengan tenang. Kadang, luka tak perlu sembuh untuk bisa mencintai. Yang penting, kita tahu siapa yang benar-benar tinggal, dan siapa yang hanya datang untuk membuka luka lama. Adrian meraih tanganku. Ia menggenggam erat, seolah takut kehilangan pijakan. Dia hanya masa lalu, sayang. Aku tak akan biarkan dia jadi alasan kita mundur. Maura menunduk. Maaf kalau kehadiranku mengganggu. Tapi, aku harus tahu bahwa kamu benar-benar memilih, bukan hanya pelarian. Dan kemudian, ia pergi. Begitu saja. Tapi, kata-katanya tinggal, membekas, seperti noda tak terlihat di antara kami. Malam itu, aku dan Adrian tidak banyak bicara. Tapi saat ia memelukku lebih erat dari biasanya sebelum tidur, aku tahu keraguan itu nyata. Tidak padanya, tapi pada kita. Pada kemungkinan bahwa cinta yang sudah kita pilih harus terus diperjuangkan. Bahkan ketika bayangan masa lalu mengetuk pintu tanpa undangan, aku tak pernah suka suasana rumah yang terlalu hening. Apalagi di akhir pekan. Tapi pagi itu sunyi, terasa berbeda. Seolah udara membawa firasat aneh. Seperti ada sesuatu yang akan berubah. Nara duduk di ruang tengah, memandangi sebuah lukisan tua yang tampak baru saja dibuka dari lapisan kertas pelindung. Kanvas itu besar, warnanya gelap, dengan garatan-garatan yang terasa emosional, berani, dalam, dan terluka. Aku nemu ini di gudang belakang, katanya, tanpa menoleh saat aku mendekat. Tertutup kain dan diselipkan di antara kardus tua. Aku mengenali goresan kuas itu intens, milik Adrian. Tapi ada sesuatu yang membuatku merinding. Lukisan itu menampilkan sosok perempuan berdiri membelakangi cahaya, telanjang sebagian, dengan bahu setengah terbuka dan rambut ikal menjuntai. Tapi bukan itu yang membuat dadaku sesak. Wajahnya, walau hanya separuh tampak dari pantulan cermin di samping figur itu, adalah wajah Maura. Nara menoleh. Tatapannya tajam. Kamu tahu ini siapa? Aku diam. Kamu tahu kan? Dia masih menyimpan ini, dan kenapa harus disembunyikan? Sebelum aku menjawab, langkah Adrian terdengar dari arah dapur. Begitu ia melihat lukisan itu, ekspresinya berubah. Bukan terkejut, lebih seperti ketahuan. Aku enggak pernah niat nyimpan ini untuk dikenang, katanya buru-buru. Itu lukisan lama. Aku buat waktu aku lagi terpuruk dan butuh pelampiasan rasa. Nara berdiri, tangan menyilang di dada. Tapi kamu simpan, kamu lindungi, dan kamu gak pernah cerita ke ibu. Adrian menatapku. Wajahnya lelah. Aku gak tahu harus bilang apa. Lukisan itu bukan tentang cinta, tapi tentang kehilangan, tentang marah, tentang rasa bersalah karena pernah mencintai orang yang salah. Aku melangkah pelan ke arah lukisan, menyentuh pinggir kanvas yang dingin. Kenapa kamu gak hancurkan saja? Kalau memang itu masa lalu, tanyaku lirih. Atau, apa kamu masih belum benar-benar bisa melepaskannya? Adrian tampak ingin menjawab, tapi yang keluar hanya helaan napas berat. Aku tidak marah, tidak juga cemburu, tapi ada luka aneh yang tumbuh di antara kami. Luka yang timbul bukan karena pengkhianatan, tapi karena sesuatu yang belum selesai. Dan luka itu tak bisa kusembuhkan untuknya. Malam itu, aku memilih pulang ke rumah. Butuh ruang, butuh waktu. Adrian tidak menahan. Ia hanya berdiri di ambang pintu, mengucapkan namaku sekali, dan tak melanjutkan. Aku tahu, cinta kami masih ada. Tapi seperti lukisan itu, kadang cinta yang indah pun bisa menyimpan bayangan yang tak kita mengerti sepenuhnya. Jam dinding berdetak pelan. Detiknya terdengar seperti gemuruh dalam keheningan kamarku. Aku belum bisa tidur sejak kembali dari rumah Adrian 2 malam lalu. Lukisan itu masih terbayang di kepala dan sorot mata Nara, yang entah kenapa lebih tajam dari biasanya, seperti menyimpan luka yang tak sempat dia utarakan. Kupikir aku akan tenang setelah menjauh, tapi justru disinilah aku merasa lebih bising. Di antara dinding-dinding yang menyimpan kenangan, di tempat tidur yang dulunya hanya untukku sendiri. Sebelum ada dia, ponselku tiba-tiba berdering.
Getarannya membuatku tersentak. 01. 12M. Nomor tadi kenal. Awalnya kupikir ingin kuabaikan, tapi entah kenapa, ada firasat di dadaku dan suara kecil dalam hatiku memaksa untuk menjawab. Halo, apakah ini Bu Reva? Kami dari Rumah Sakit Bakti Nusa. Mohon maaf, mengganggu malam-malam. Kami ingin memberitahukan bahwa Pak Aditya Putra. Aku membeku. Nama itu menghantam masa laluku. Aditya, gumamku. Ada apa dengan dia? Beliau mengalami kecelakaan tunggal. Saat ini sedang dalam observasi intensif. Nama Anda tercatat sebagai salah satu kontak darurat. Tanganku gemetar. Aditya, mantan suamiku. Pria yang dulu begitu kucintai, sebelum segalanya hancur karena pengkhianatan dan jarak emosional yang tak bisa dijembatani. Baik, saya akan ke sana sekarang. Kupakaikan jaket panjang dan bergegas ke rumah sakit dengan kepala penuh campuran rasa, cemas, marah, bingung. Kenapa dia masih menaruh namaku sebagai kontak darurat? Setelah bertahan-tahan, tak ada kabar. Setelah dia pergi dengan wanita itu tanpa pamit, ruang tunggu rumah sakit terasa dingin. Seorang perawat menunjukkan kamarnya, dan di sana kulihat Aditya terbaring pucat dengan infus di tangan dan beberapa luka di wajahnya. Saat matanya membuka perlahan, pandangannya langsung mengarah padaku, dan seperti biasa, senyum liciknya muncul meski lemah. Aku tahu kamu pasti datang. Kamu selalu datang, Reva. Aku berdiri diam, menahan gejolak di dadaku. Jangan terlalu percaya diri, sahutku pelan. Kalau bukan karena nama anak kita, aku mungkin akan membiarkanmu sendiri. Ia tertawa pelan, lalu batuk. Masih galak ya? Kamu, tapi kamu cantik. Bahkan lebih cantik dari terakhir kali aku lihat. Aku ingin pergi, tapi langkahku tertahan saat ia berkata lirih. Aku gak punya siapa-siapa lagi. Dia meninggalkanku, Reva. Yang lain cuma numpang hidup. Kamu satu-satunya yang pernah benar-benar peduli. Aku menoleh. Mata kami bertemu. Dan untuk sesaat, aku melihat sosok pria yang dulu pernah membuatku jatuh cinta sebelum semua hancur. Tapi kini, aku bukan wanita yang sama. Dan saat ponselku bergetar lagi, pesan dari Adrian masuk. Hanya satu kalimat. Maafkan aku siap membakar lukisan itu kalau kamu kembali. Dua dunia bertabrakan di dadaku malam itu. Antara masa lalu yang mendadak kembali mengetuk, dan masa kini yang sedang kuperjuangkan setengah mati. Aku tahu, pilihan harus dibuat, dan apapun risikonya, kali ini, aku tidak akan lari. Pagi datang dengan cahaya yang terlalu terang. Aku masih di rumah sakit, duduk di sudut kamar rawat Aditya, yang masih tertidur karena pengaruh obat. Sepanjang malam, aku tak bisa benar-benar tidur. Banyak hal bergema di kepalaku, kata-katanya, luka-lukanya, permintaan maaf yang tertahan, dan pesan singkat dari Adrian yang membuat dadaku sesak. Kenapa hidup selalu memberiku pilihan saat aku paling rapuh? Saat Aditya membuka mata, ia tampak sedikit lebih baik. Tatapannya, tenang, kamu masih di sini, bisiknya pelan. Aku mengangguk tanpa senyum, hanya untuk memastikan kamu baik-baik saja. Setelah itu, aku pergi. Ia menarik napas panjang, lalu menatapku lama. Kamu benci aku ya? Aku menatapnya balik. Dulu tapi sekarang, aku gak punya cukup energi untuk membenci. Aku cuma ingin hidup tenang. Tenang, katanya pelan. Seperti mengulang kata itu untuk dirinya sendiri. Sesuatu yang gak pernah bisa aku kasih ke kamu ya? Aku tak menjawab, karena jawabannya terlalu jelas. Lalu ia berkata sesuatu yang tidak kuduga. Kalau kamu bahagia sekarang sama dia, jangan lepasin. Aku bodoh, Reva. Aku tahu itu, tapi kamu punya kesempatan buat bahagia dari awal lagi. Jangan sia-siakan. Aku menatap wajahnya yang lebih kurus, lebih tua dari terakhir kali. Kulihat ada kesedihan di sana, tapi juga keikhlasan. Aku gak akan minta kamu balik. Aku tahu itu mustahil, tapi aku mohon, maafkan aku, supaya aku bisa sembuh, setidaknya di dalam. Air mata menetes tanpa ku minta, bukan karena cinta yang tersisa, tapi karena luka yang akhirnya bisa bernapas. Aku berdiri, mendekat, menggenggam tangannya sebentar. Aku memaafkanmu, tapi itu bukan undangan untuk kembali. Itu penutup. Ia menutup mata,
dan aku pun melangkah keluar kamar, tak menoleh lagi. Sore harinya, aku berdiri di depan pintu rumah Adrian. Tanganku ragu mengetuk, tapi pintu terbuka lebih dulu. Dia berdiri di sana, wajahnya lelah, tapi penuh harap. Aku tak berkata apa-apa, hanya menatapnya dalam-dalam. Ia menarik napas dalam. Aku beneran bakar lukisan itu tadi pagi. Aku tersenyum pelan. Aku gak butuh kamu bakar masa lalumu. Aku cuma engine. Kamu berjalan bersamaku ke depan. Sudah 3 bulan sejak malam itu malam, saat aku dan Adrian untuk pertama kalinya benar-benar berhenti bersembunyi. Tapi cinta dewasa bukan tentang gairah semalam. Bukan pula sekadar kata manis di pagi hari. Cinta kami adalah serangkaian keputusan yang kami ambil setiap hari untuk tetap tinggal, untuk saling mendengarkan, dan untuk mengalah. Saat ego mulai bicara terlalu keras, Adrian pindah sementara ke rumahku bukan karena dia tak punya tempat, tapi karena kami sepakat ingin belajar hidup bersama. Bukan hanya sekadar saling mencintai dari kejauhan. Nara awalnya enggan, bahkan sempat pulang ke rumah ibunya selama 2 minggu. Tapi setelah kami duduk bertiga, bicara dari hati ke hati, perlahan ia mulai menerima bahwa ayahnya juga manusia dan aku bukan musuhnya. Satu malam, saat kami duduk di teras, sambil menikmati coklat panas ritual, baru Adrian berkata, sesuatu yang membuat jantungku berhenti sesaat. Aku ingin melamarmu, tapi bukan sekarang. Ia menatapku, matanya jernih. Aku ingin melamarmu saat kamu sudah benar-benar yakin bahwa rumah ini rumah kita, nggak butuh pintu buat lari. Dan hatimu nggak perlu kunci buat aku masuk setiap hari. Aku tersenyum, lalu menyandarkan kepala di bahunya. Dan kamu sendiri sudah yakin? Tanya aku pelan. Ia tertawa kecil. Sudah sejak malam pertama kamu memarahiku karena bikin dapur berantakan. Aku tahu, wanita yang bisa membuatku merasa diomeli dan dicintai sekaligus adalah rumah. Malam itu kami tidak bicara banyak lagi, tapi kami saling genggam tangan erat, seperti 2 orang yang tak ingin melepaskan meski badai datang nanti. 2 minggu kemudian, kejutan datang lagi. Seorang wanita datang ke galeri tempatku biasa memamerkan lukisan. Tinggi, anggun, dengan mata yang tajam dan bibir yang terlalu tenang untuk disebut ramah. Bu Reva, katanya dengan suara halus tapi dingin. Saya Clara, istri Sah Adrian. Dunia seperti berhenti sejenak. Clara membuka tas kecilnya dan mengeluarkan sebuah surat cerai yang belum ditandatangani, lengkap dengan tanggal kedaluarsa yang hanya tinggal hitungan hari. Dia mungkin tidak cerita, tapi kami belum benar-benar selesai. Jantungku berdebar, tapi wajahku tetap tenang. Kalau kamu datang untuk merebut kembali suamimu, kamu datang ke tempat yang salah, kataku, menatap matanya tajam. Clara tersenyum samar. Aku datang bukan untuk merebut, tapi untuk mengembalikan sesuatu. Kalau kamu memang layak menerimanya. Dia lalu menaruh sebuah kunci kecil berwarna emas di meja. Dia menyimpan ini selama 10 tahun. Kunci rumah pertama kalian dulu, yang katanya tak pernah bisa ia buang. Aku menatap benda itu lama, lalu mengangkat kepala. Tapi Clara sudah pergi. Dan aku berdiri di sana, di tengah ruangan yang penuh warna, memegang sebuah kunci kecil yang tiba-tiba terasa berat. Daun penuh, tanda tanya.